Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang akuntansi dasar. Nanti tolong dibuka slide-nya sambil kalian pelajarin. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kabar aja via grup WhatsApp. Oke, yang pertama saya mengingatkan kembali tentang siklus akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian, serta terakhirin neraca lajur. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah urutannya adalah ketika kita sudah membuat jurnal umum, kita selanjutnya membuat buku besar. Setelah buku besar, kita buat neraca saldo, baru jurnal penyesuaian. Jadi teman-teman nggak bisa tiba-tiba dari jurnal umum langsung masuk jurnal penyesuaian. Bisa sih, tapi agak sulit aja. Kalau bisa teman-teman setelah mengerjakan jurnal umum, buat buku besar, buat neraca saldo, baru buat jurnal penyesuaiannya. Itu untuk pengingat teman-teman aja. Selanjutnya, bagian pertama kita akan coba mengulas kembali materi tentang memindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat, di sini saya ada ngambil contohnya adalah buku besar piutang. Di sini jangan lupa teman-teman taruh saldo awalnya. Nah, saldo awal di sini ada kan ya, saldo awalnya misal di sini ada 1.200, terus per tanggalnya ada tanggal 1 bulan 2-nya ada 600.000, 800.000 terakhir, ada saldo akhirnya di debitnya 2.600, di kreditnya ada 300, maka totalnya jadi saldo akhirnya sebesar 2.300. Nah, dari angka 2.300 ini dilihat tempatnya dia di debit atau di kredit. Kalau memang dia di debit, maka di neraca saldonya teman-teman masukin di kolom debit. Itu sih untuk dari mindahin buku besar ke neraca saldo. Khawatir teman-teman agak bingung nih gimana caranya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan langsung di grup. Oke, selanjutnya ketika teman-teman sudah masukkan semua akun buku besar ke neraca saldo, jangan lupa teman-teman dijumlah berapa jumlah debitnya, berapa jumlah kreditnya, dan itu harus balance, harus sama ya, berapa jumlah debit, berapa jumlah kreditnya. Pak, saya udah selesai nih Pak neraca saldo, selanjutnya saya harus ngapain Pak? Selanjutnya teman-teman setelah buat neraca saldo, baru teman-teman bisa mengerjakan jurnal penyesuaian. Oke, bagian 2 kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini kita masih pemanasan, jadi kita pakai 6 hal yang akan kita sesuaikan. Yang pertama ada beban perlengkapan, yang kedua ada biaya dibayar di muka, yang ketiga ada pendapatan diterima di muka, yang keempat ada penyusutan, yang kelima ada pendapatan yang belum diterima, yang keenam ada beban yang belum dibayar. Di sini yang keempat, yang ke 3 dan 5 hampir sama nih teman-teman. Tolong dilihat dulu, ada pendapatan diterima di muka, ada pendapatan yang belum dibayar, itu dibedain ya. Oke, yang pertama kita bakal bahas tentang beban perlengkapan. Untuk beban perlengkapan, kita sebenarnya jurnal penyesuaian beban perlengkapan kita cari tahu berapa sih perlengkapan yang terpakai. Ingat ya, yang terpakai di bulan ini berapa. Misal di soal ditulis perusahaan memiliki nilai sisa sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 kalian harus tahu dulu berapa sih perusahaan punya perlengkapannya. Nah, teman-teman bisa lihat di neraca saldonya. Neraca saldo tadi kita punya saldonya itu sebesar 2.800.000. Sedangkan sisanya itu ada 1.200.000. Berarti berapa yang terpakai? Yang terpakai sebesar 1.600.000. Dari mana angkanya? 2.800.000 dikurangin 1.200.000. Pak, udah selesai nih Pak, kita udah dapat angkanya 1.600.000. Selanjutnya apa? Selanjutnya buat jurnalnya. Jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.600.000. Oke, itu untuk beban perlengkapan. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka. Sama beban biaya dibayar di muka itu kalian untuk mencari tahu sebenarnya berapa sih biaya yang keluar di bulan ini. Biaya dibayar di muka ini bisa untuk sewa, bisa untuk iklan, bisa juga untuk asuransi. Di sini contohnya adalah sewa. Misal di neraca saldo ada biaya sewa sebesar 24 juta untuk 2 tahun. 24 juta untuk 2 tahun. Nah,
kita harus cari tahu dulu berapa sih sebenarnya biaya sewa per bulannya. Nah, biaya sewa per bulannya berarti 24 juta dibagi 24 bulan atau 2 tahun di sini. Jadi nilainya per bulannya itu 1 juta. Pak, saya udah dapat nih Pak 1 jutanya. Selanjutnya Pak, selanjutnya dibuat jurnalnya. Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Oke, itu untuk biaya dibayar di muka. Selanjutnya itu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga sama kayak tadi modelnya, cuma bedanya kalau pendapatan diterima di muka ini ada uang orang lain di kita. Ada uang orang udah ngasih uang ke kita, tapi kita belum ngelakuin kerjaannya. Misal kita dapat uang nih digaji 3.600.000 ya untuk 6 bulan ke depan. Nah, kita udah dapat uangnya tapi kita belum kerja. Nah, sama kayak tadi biaya dibayar di muka, cari berapa sih besar pendapatan per bulannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya ada 3.600.000 untuk 6 bulan. Berarti 3.600.000 dibagi 6 bulan sama dengan 600.000. Setelah udah dapat angkanya, jangan lupa teman-teman buat jurnalnya. Jurnalnya pendapatan diterima di muka. Itu 3 jurnal yang pertama ya, teman-teman. Selanjutnya nih ada beban penyusutan. Nah, beban penyusutan kita samakan, kita pakai perhitungan biaya nilai residu. Jadi, teman-teman harus tahu dulu berapa sih biaya perolehannya, biaya belinya. Nilai residu itu nilai sisanya dan dibagi masa manfaatnya. Misal, teman-teman beli mobil harganya 24 juta. Kalau tuh mobil rusak itu mobil masih punya nilai, misal kalau besinya dijual, apapun itu dijual, masih ada nilai 5 juta. Itu namanya nilai residu atau nilai sisanya. Jadi harga beli mobilnya dikurangi nilai residu, masa manfaatnya kira-kira berapa tahun? Kayaknya nih buat mobil ini selama 5 tahun deh. Nah, 5 tahun berarti berapa bulan? Sama dengan 5 tahun dikali 12 bulan, misal 60 bulan. Jadi caranya tadi misalkan kita beli mobil harganya 125 juta. 125 juta dibagi 5 juta, dikurang 5 juta dibagi 60 bulan sama dengan 2 juta per bulan. Ini hanya contohnya teman-teman ya. Nah, lanjut setelah itu kalian buat apa? Buat jurnalnya. Jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ini jurnal untuk jurnal penyesuaian yang beban penyusutan. Oke, yang kelima ada pendapatan yang belum diterima. Pendapatan yang belum diterima nggak usah pakai hitung-hitungan, langsung aja kalian buat jurnalnya. Pendapatan yang belum diterima berarti kita punya piutang atau kita udah kerja sama orang tapi orang lain belum bayar ke kita. Berarti kita punya piutang atau orang lain ngutang sama kita. Maka jurnalnya adalah piutang pada pendapatan sebesar 1.200.000. Oke, selanjutnya ada beban yang belum dibayar. Sama bedanya kalau beban yang belum dibayar kita belum bayar karyawan. Bentar. Lampu merah belok kanan. Selanjutnya nanti kalau beban ini beban gaji. Beban gaji kita seharusnya udah bayar gaji ini di bulan ini, tapi karena kita mungkin banyak kos atau misal memang gajiannya di tanggal 1 atau di bulan berikutnya, maka kita belum bayar gaji karyawan kita kan. Nah, kalau kita belum bayar gaji karyawan berarti kita masih punya utang gaji. Jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji langsung dimasukkan angkanya sebesar 1.300.000. Oke, kalian buatkan nih jurnal penyesuaiannya. Tadi yang sudah kita bahas 1 sampai 6. Setelah itu diapain? Setelah itu dipindahin ke jurnal penyesuaian. Kalian hanya memindahkan mana yang debit, mana yang kredit, sama persis kayak tadi. Cuma dipindahin mana debit, mana kreditnya. Oke, cuma pindah-pindahin aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan sebelum kita ke bagian 3-nya. Oke, sekian, tolong dipelajari, dicatat, dipelajari betul-betul. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau kalian udah ngerti baru bahas pembahasan selanjutnya. Jelas ya? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.